Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Allah. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita tahu firman itu hidup. Firman itu juga memberi kita sesuatu yang memang tidak mungkin kita dapat peroleh dari dunia ini. Yesus firman Allah yang hidup. Dia berkata, aku memberikan sesuatu yang tidak mungkin engkau dapatkan dari dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala karunia Tuhan yang terbaik dalam melengkapi setiap kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan untuk menghitung setiap hari-hari hidup kami dan menghadapi setiap kehidupan ini dengan hati yang bijaksana, yang tentunya semua itu hanya kami peroleh dari kebenaran firman yang senantiasa mewarnai di setiap hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dan yang menggerakkan segala perilaku kami untuk hormat kemuliaan dan menghadirkan kami sebagai orang percaya yang sungguh mendatangkan manfaat baik bagi diri kami sendiri, terlebih bagi orang lain, dan juga bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu. Terima kasih, ini hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau melanjutkan pembahasan kita dari Amsal pasal yang ke-14. Amsal 14 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-14 ayat pertama sampai 19 kita akan baca, dan sementara kita membaca firman Tuhan ini, maka Roh Kudus akan bekerja untuk menerjemahkannya ke dalam hidup kita, sehingga seluruh hidup kita adalah merupakan surat Kristus yang terbuka bagi dunia ini, dan mereka bisa membacanya melalui kehadiran kita dimanapun juga. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapat dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah,
tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, dan orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Hari ini kita akan fokus merenungkan bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Kita kerap kali dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar orang yang bertanya siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar ada orang berkata, "Kamu tidak kenal siapa saya?" Ya. Jadi kamu belum tahu saya ini siapa. Ya, mana kita tahu. Ya. Nah, maksud saya kalau dia bertanya demikian, berarti kan dia tidak tahu siapa dia. Ya, jadi jangan sombong ya. Jadi memang langkah utama di dalam mengenal diri sendiri itu adalah kita harus mengenal Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Amsal, ya, Amsal 9 ayat yang ke-10, coba ya. Amsal 9 ayat yang ke-10. Bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, jadi kenapa kita harus mengenal Tuhan? Ya, jadi kita bukan mengenal kasih-Nya, kita bukan mengenal kuasa-Nya. Ya, kita harus mengenal Allah itu. Ya, baru kita bisa menikmati kasih dan kuasa-Nya. Nah, ini menjadi persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Nah, mereka enggak terlalu antusias belajar untuk mengenal Tuhannya, tapi mereka kepingin berkatnya, mujizatnya. Mereka mau mengalami kasih dan kuasanya. Ya tentu tidak mungkin juga. Karena pengenalan kita akan Tuhan itulah sebenarnya yang akan menghasilkan hal-hal yang konkret, yang sangat bermanfaat lebih dari segala yang lain. Apa? Ya, pengertian dan hikmat. Kita nggak mungkin belajar hikmat dari dunia ini. Jadi kata kunci bahwa Salomo menjadi orang yang paling berhikmat pada zamannya, atau boleh dikatakan paling berpengertian, itu karena dia dekat dengan Tuhan. Ya, pemazmur juga.
Bahkan pemazmur berkata, tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Engkau. Nah, jadi sebagai orang Kristen, kita mutlak ya, ke gereja itu mutlak. Bukan kalau ada waktu. Baca Alkitab itu mutlak. Berdoa itu mutlak. Nah, sebab melalui pengenalan yang benar akan Tuhan itulah, maka kita akan tahu siapa saya. Ya, siapa diri saya. Dan kita tidak mengenal diri kita itu dari apa kata orang. Dari ukuran yang dipakai oleh dunia ini. Ya, bukan. Ya, bukan juga karena kriteria yang dibuat oleh manusia. Tetapi kita harus mengenal diri kita dari apa yang Allah katakan. Karena kita adalah ciptaannya. Yang segambar, yang sepeta dengan Allah sendiri. Jadi gak mungkin kita bisa mengenal diri sendiri tanpa kita mengenal kepada Sang Pencipta kita. Yang Maha Kudus, kata Alkitab. Nah, orang yang mengenal diri sendiri tentu dia memiliki hati yang bijaksana. Ya, di dalam pembacaan kita tadi, ya, mari kita coba lagi, ya, simak di pasal 14 ayat 8. Ya, 14 ayat 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, ayat yang 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, jangan sekali-kali kita tertipu ya dengan berbagai filosofi dunia saat ini, ya, sehingga membuat kita memiliki pengenalan diri yang salah. Ya, dalam ayat yang ke-16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Ya, ayat 18b, ya, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Ya, jadi semua ini hanya dimiliki oleh mereka yang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, bukan sekedar cantol. Nah, Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di dalam diri kita. Ya. Artinya bahwa seluruh hidup kita harus dikuasai oleh Tuhan. Ya, tanpa itu kita akan tersesat. Ya. Jadi orang yang mengenal dirinya, dia memiliki hidup yang terbuka. Ya, seperti pujian, ya, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Dia orang yang hidup dalam terang firman, ya, maka langkahnya akan selalu terbuka. Nah, dia tidak akan pernah menyombongkan diri karena dia sadar akan kefanaannya, ketidakberdayaannya. Ya. Dia tahu bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Ya. Tanpa Tuhan, ya, semuanya akan berlalu sia-sia. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan tahu keberdosaannya. Tetapi orang yang bebal, kata Alkitab, nah inilah yang sering menimbulkan problem karena merasa diri paling tahu. Ya. Sehingga tidak cukup berendah hati untuk mengakui kebodohannya, ngotot aja kerjanya. Nah, mohon maaf, ini banyak terjadi dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin gereja. Ya.
merasa diri paling benar. Nah, paling tahu firman. Tapi dampaknya apa? Dampaknya menimbulkan perpecahan. Nah, tidak mau tunduk pada otoritas. Ya. Nah, selalu menyepelekan masalah, ya, dosa, ya. Tidak menganggap penting apa yang Tuhan Yesus telah korbankan demi menghapus dosa kita. Ya itu tadi, karena kebebalan, merasa diri paling benar. Padahal Alkitab berkata dengan nyata, ya, bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat yang ke-12. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, dia bukan saja menyerumuskan dirinya sendiri dengan segala kebodohannya, tapi pemimpin-pemimpin seperti ini juga akan menjerumuskan banyak orang. Tidak pernah dia menyadari bahwa sebenarnya dia sedang ada dalam persoalan, bahkan dia adalah sumber masalah. Ya. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Kita ini hanya sebagai hamba yang melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tundukkan hati kita ke dalam otoritas ilahi. Ya, jangan kita cuma bisa nyanyi lah ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tapi kenyataannya tidak mau diatur Tuhan. Tidak mau menaati kebenaran firman. Nah, lain dengan orang yang tahu diri, ya. Sadar, tahu diri, ya. Maka dia akan selalu memiliki hati yang bijak. Bertindak secara bijak terhadap sesama. Ya, memberi ruang yang cukup bagi setiap orang. Ya, terutama dalam keluarga. Ya, membangun keluarga yang benar-benar, ya, utuh, ya. Nah, memberikan waktu, ya. Bukan cuma sekedar memberikan materi, ya. Nah, dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang bijak, tentu dia akan menjadi berkat. Dia menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Dia akan selalu menyatakan kebenaran. Dia tidak pro orang banyak, tapi dia pro yang benar. Dan dia juga cukup responsif, ya, meresponi, ya, orang lain. Ya. Sabar, ya. Mau mendengarkan orang lain. Demikian juga dalam profesinya, dalam pekerjaannya, orang yang bijak dia akan mampu menghargai aset ataupun investasi, ya, waktu, pikiran, tenaga, ya, dengan tepat. Di sini dikatakan ayat yang keempat, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Kita bukan sapi, tapi kita tidak boleh kalah dengan sapi. Ya. Maksud saya, sapi saja mau bekerja, mau diatur, mau diarahkan. Ya. Dalam membajak sawah dan sebagainya, menarik sado. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita mau dikendalikan oleh Tuhan? Ya. Dan percayalah, kalau kita belajar bijak, belajar mengenal Tuhan, sehingga kita mampu mengenali diri kita sendiri, maka pada akhirnya orang-orang bodoh juga akan datang bergantung,
ya, kepada orang-orang berhikmat. Ya, karena dari orang berhikmat akan terpancar kehidupan yang aman dan berarti. Ya, orang bijak dimanapun dia akan selalu membawa damai, memberikan kenyamanan, ya, bukan menimbulkan konflik. Ya. Nah, dia akan jadi berkat. Ya. Dia tidak akan menjadi virus. Ya. Istilah yang agak kasar ya. Dia akan jadi teman. Dia tidak pernah akan jadi kuman. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, pengenalan yang utuh tentang diri kita sendiri itu kita dapatkan dari pengenalan kita yang benar terhadap Allah. Ya. Dan pengenalan kita yang benar terhadap Allah itu dari mana kita dapatkan? Ya, tentu melalui pergaulan yang akrab dengan Allah setiap waktu. Nah, semua tokoh-tokoh Alkitab itu adalah mereka yang menjadi sahabatnya Allah dan tidak menjadi sahabat bagi dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi membaca Alkitab, berdoa setiap hari, itu adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari pengetahuan terhadap firman yang tertulis dalam Alkitab dan dalam pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerapkan firman itu, itulah yang akan menghasilkan orang-orang bijak yang tahu menempatkan dirinya dengan tepat dalam menjalin relasi secara horizontal. Sehingga sekali lagi ya, kita akan bisa diterima orang di mana saja, karena kita juga membuka diri untuk bisa menerima setiap orang. Ya, kita tidak pernah melihat kekurangan orang, kita menghargai kelebihan orang. Kita belajar ya, dari sesama. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena tanpa pengenalan diri-Mu ya Tuhan, kami juga tidak mampu menempatkan hidup kami dalam dunia ini. Sehingga kami pun tidak akan mungkin dapat menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan-Mu, memberikan hormat kemuliaan bagi-Mu, dan menjadi alat yang ampuh di tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Lingkupi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana dalam menata setiap aspek kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap pada posisi menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Amin.